Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuliatin. Saya dari instansi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Saya mengambil prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling semester 5. Di sini dengan video yang saya buat kali ini, teman-teman, bahwasanya saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua yang ingin kuliah dan merasa ragu dengan jurusannya atau program studi. Di sini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua. Tips yang pertama, jika teman-teman suka sharing seperti saya ini ya, saya itu suka yang namanya sharing, baik itu sharing ke ranah pendidikan, kehidupan, pendidikan, atau apapun itu. Intinya saya sangat menyukai sharing gitu. Dan saya di sini mengambil prodi bimbingan dan konseling, yang mana menurut saya pribadi, saya itu tidak salah jurusan, teman-teman, karena saya menikmatinya, menjalaninya dengan enjoy, enak gitu kan. Rekomendasi juga nih ya buat teman-teman sekalian, bagi yang mau kuliah yang mengambil jurusan bimbingan dan konseling seperti saya ini, kuliahnya itu sersan, serius tapi santai gitu ya, tidak menutup kemungkinan juga mungkin ya, karena saya tidak salah jurusan, entah kalau misalnya yang dia mengambil prodi BK dan tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Soalnya dari yang saya rasakan ya teman-teman, kita kuliah yang namanya ingin mengambil jurusan sesuai dengan keinginannya kita, atau dengan adanya faktor dari luar, yaitu apa ikut-ikutan teman, apa itu karena ada unsur keterpaksaan dari orang tua, yang saya tahu dan yang saya alami gitu ya, itu berbeda teman-teman kuliahnya. Yang mana yang mereka kuliah benar-benar sesuai dengan minat dan bakat yang dia inginkan gitu ya, kuliahnya itu semangat, materi-materi yang disampaikan oleh dosen itu masuk gitu ya, dan tidak menjadi beban. Itu yang pertama. Jika kalian suka sharing, kalian bisa mengambil jurusan kuliah bimbingan dan konseling. Lantas yang kedua, tips yang kedua, jika teman-teman suka dengan yang namanya menulis, membaca, teman-teman bisa mengambil prodi sastra atau bahasa, yang mana di dunia sastra atau bahasa ini teman-teman bisa mempelajari kata-kata baku atau tidak, dan yang mana teman-teman bisa menulis. Jika teman-teman ada keinginan untuk menerbitkan buku, yang mana jika kita ingin menerbitkan buku, nah itu kan salah satunya kan dari ini ya teman-teman, dari tulisan. Nah, tulisannya itu kan harus memakai atau menggunakan kata-kata baku. Yang mana jika teman-teman suka menulis dan mengambil prodi bahasa, di sini juga ada kriteria untuk, pokoknya ada di sini kriteria menggunakan bahasa baku, karena beda yang dari sastra menerbitkan buku dan yang non sastra menerbitkan buku. Contohnya saya, teman-teman, di sini saya tidak bermaksud untuk sombong atau mendirikan diri, tidak ya. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja yang saya dari prodi bimbingan dan konseling gitu. Saya juga menerbitkan buku, yang mana saya itu dari bahasanya ya, terutama tidak semua menggunakan kata-kata baku, ada juga yang saya tambahin dengan bahasa sehari-hari. Karena saya bukan orang sastra gitu ya, saya tidak tahu lebih mendalam gitu, meskipun saya hanya tahu sekilas gitu ya, kata-kata baku itu seperti apa, dan bukan gitu ya. Dan itu pun saya menerbitkan buku hingga akhirnya saya banting setir, dalam artian gini teman-teman, saya akhirnya harus sharing dulu sama kakak kelas atau bahkan guru yang mana mereka itu ahli di bidang sastranya. Jadi tulisan saya sebelum saya terbitkan ke penerbit ya, saya bisa dikoreksi dulu oleh mereka gitu. Nah itu ya yang kedua, jika teman-teman suka dengan menulis, nah itu menulis kuetos, nah itu menulis cerpen, puisi, teman-teman bisa mengambil prodi bahasa atau sastra.
Dan yang ketiga, jika teman-teman suka dengan menari, suka dengan musik atau yang lainnya yang berkaitan dengan seni, teman-teman bisa mengambil prodi seni, yang mana di dalam prodi seni ini juga teman-teman bisa tuh mengembangkan bakat teman-teman. Misal nih, teman-teman suka dengan yang namanya nari gitu ya, nah teman-teman bisa gitu tuh mengembangkan bakatnya, karena teman-teman itu kan mempelajari lebih dalam gitu ya yang ada di dunia seni, yang ada di dunia seni itu apa aja. Misal di teman-teman suka nari, nah pasti teman-teman mempelajari gitu kan, dan bisa juga dialih bakatnya gitu. Dan yang keempat, jika teman-teman suka dengan yang namanya berenang, berlari, bermain sepak bola, yang mana teman-teman sendiri juga bisa mengambil prodi PJKR atau pendidikan jasmani dan keolahragaan gitu kan. Bisa tuh di sini PJKR atau Penjas gitu ya, bisa disingkat dengan Penjas mungkin. Nah, jika teman-teman suka dengan berenang atau suka dengan sepak bola, tenis meja, intinya yang berkaitan dengan olahraga ya, teman-teman bisa tuh bisa mengambil prodi kuliah dengan prodi Penjas. Lantas jika teman-teman suka dengan dunia apalagi nih ya jika teman-teman suka dengan debat atau suka dengan apa ya, debat gitu, teman-teman bisa mengambil jurusan kuliah ilmu komunikasi, yang mana di ilmu komunikasi ini teman-teman juga bisa lagi tuh diolah kosakatanya, diolah lagi apa ya, gaya bahasanya, agar teman-teman bisa berbicara dengan lantang, lembut, dan cepat dan terarah tentunya. Mungkin sekian dari video saya kali ini, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman.